Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kodang cetwa sukhang seti, kodang cetwa nak sojati, kodasa wisamulasa, madurugasa brahmana, wadang arya pasang sati, tanhit cetwa nasojati ti. Pemimpin Puja Bakti yang saya hormati, Ibu Bapak, Saudara, Saudari, umat Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya yang berbahagia. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini, kembali bertemu dengan saya lagi. 2 minggu yang lalu baru saja duduk di sini ceramah. Sekarang ceramah lagi. Semoga Ibu Bapak Saudara tidak bosan dengan yang duduknya. Jadi jangan lihat siapa yang ceramahnya, tapi didengarkan, diingat apa yang disampaikannya. Membiasakan diri mengikuti kegiatan puja bakti, mendengarkan dhamma, bukan dari siapa sumbernya, tetapi apa yang disampaikan, apa isinya, apa yang didengarkan. Kalau tidak membiasakan diri seperti itu, nanti apabila idolanya Ibu Bapak Saudara sudah tidak ada, maka semangat untuk wiharanya pun akan menurun. Jadi biasakanlah untuk mendengar. Bukan berarti saya ingin didengar, bukan. Nggak dengar pun nggak apa-apa, silakan. Ibu Bapak Saudara Sri Sedama, pada kesempatan pagi hari ini, ya seperti yang sudah ditulis di BD, apa itu, Buletin Dhamma Cakra ya, saya akan mencoba menyampaikan perihal kemarahan yang diambil dari salah satu sutta, yaitu Dhananjani Sutta di dalam Sangyutta Nikaya. Dhananjani Sutta. Ibu Bapak Saudara, Dhananjani ini merupakan nama dari seorang wanita, istri seorang Brahmana. Sutta ini memiliki latar belakang cerita di mana seorang Brahmana yang cemburu terhadap istrinya yang terlalu dekat dan memuji Sang Buddha. Ya seperti yang kita ketahui, Ibu Bapak Saudara, saya pergi ke wihara-wihara lain, ceramah di wihara-wihara lain. Kalau dilihat sisi kanan dengan sisi kiri, biasanya yang paling banyak itu sisi kanan. Para ibu-ibu, para wanitanya. Tapi para prianya, kalau di sini agak berimbang lah ya. Tapi kalau dihitung ya tetap banyak wanita. Ini bukan masalah, bukan perkara populasi wanita itu lebih banyak, bukan. Bukan berarti yang pria juga sedikit. Tetapi ini masalah apa? Masalah keinginan dan tekad untuk datang ke wihara. Biasanya kalau bapak-bapaknya alasannya kan kerja, sudah seminggu capek, minggu waktunya istirahat. Yang ibu-ibunya dari Senin sampai Sabtu sudah masakin buat suami, hari Minggu pengen ke wihara dengerin dhamma, refresh otak. Mungkin saja. Nah demikian juga di zaman Sang Buddha. Isi Brahmana ini yang bernama Dhananjani
dia mengikuti ajaran Sang Buddha, dekat dan memuji Sang Buddha. Sebagai suaminya, seorang Brahmana yang berasal dari keturunan Brahmana, dia merasa, saya keturunan Brahmana, kok istri saya malah mendekat dan memuji pada Gotama, yang bukan dari keturunan Brahmana. Karena kita mengingat, di zaman Sang Buddha, sistem kasta itu masih berlaku. Bahkan sampai sekarang pun masih. Secara kasta, secara sistem kasta, Brahmana itu tetap yang paling tinggi. Lahirnya aja bukan dari rahim, dari mulut seorang Brahmana. Ya kan, diceritanya gitu ya. Tidak dari rahim, dari mulut seorang Brahmana. Nah, ibu bapak saudara, Brahmana yang di dalam cerita Dananjani itu sama dengan Brahmana yang berada di dalam sutta yang pernah saya sampaikan juga di sini, yaitu Akosa Sutta, yang dimana tokohnya pun Akosa Barat Wajah. Di dalam Dananjani pun sama orangnya. Jadi kalau ibu bapak pernah membaca buku-buku sutta, banyak tokoh-tokoh yang sama. Di dalam beberapa sutta, itu pun bisa orang yang sama, bisa juga orang yang berbeda. Nah, di Magadha waktu itu tinggal 5 orang saudara Brahmana dari suku Barat Wajah. Ada 5. Yang paling tertua adalah Akosaka Bharadwaja. Dia adalah Brahmana yang mencaci maki Sang Buddha di dalam Akosa Sutta. Yang perumpamaan, kalau tamu datang dikasih makanan yang nggak dimakan, makanan itu milik siapa? Milik tuan rumah. Kan? Saya pernah nyampein itu ya. Nah, ini pun sama. Di Sutta Dananjani Sutta ini pun, Brahmana tersebut merasa direndahkan, merasa tersaingi oleh Sang Buddha karena istrinya dekat dengan Sang Buddha. Akhirnya Brahmana ini pun punya inisiatif datang ke tempat Sang Buddha. Dengan maksud apa? Dengan maksud untuk menjatuhkan kepandaiannya, keunggulannya, keluhurannya Sang Buddha. Dengan mengajak berdiskusi, menanyakan sesuatu yang dia pikir Sang Buddha tidak menjawabnya, atau Sang Buddha ketika menjawab malah salah, sehingga murid-muridnya menjadi kecewa. Nah, satu kesempatan itu, Akosa Bharadwaja ini datang kepada Sang Buddha menanyakan perihal, Gotama, ketika membunuh apakah seseorang dapat tidur dengan tenang? Gotama, saat membunuh apakah seseorang tidak sedih, bebas dari kesedihan? Gotama, pembunuhan macam apa yang engkau perkenankan di dalam ajaranmu? Ya, kurang lebih begitu bunyi sutanya. Nah, ibu bapak saudara, di ajaran manapun, di tempat manapun, di kepercayaan manapun, tidak ada pembunuhan yang diizinkan. Yang namanya membunuh itu pasti salah. Jelas-jelas di dalam pandangan Buddhis terdapat 5 sila. Yang pertama bunyinya menghindari pembunuhan. Di dalam Patimokkha sila pun sama. Parajika, pembunuhan. Pembunuhan ini tetap tidak yang baik. Tetapi lagi-lagi seperti di dalam Akosa Sutta, Sang Buddha pun menjawab dengan caranya sendiri. Ya, kalau Sang Buddha menjawab itu tidak asal jawab. Ya mungkin bagi orang yang dengar pertama kaget juga, tapi tiba-tiba diluruskan. Kemudian Sang Buddha menjawab seperti syair yang tadi saya bacakan di atas. Setelah membunuh apakah? Yaitu membunuh yang namanya kemarahan atau koda. Ibu bapak saudara semua, kita akui di dalam kehidupan ini tidak ada satu orang pun yang bebas dari yang namanya kemarahan. Nah, ibu bapak saudara dengan saya pun pasti pernah marah. Pernah marah dan pernah dimarahin.
Lebih enak mana? Marah apa dimarahin? Dua-duanya enak? Enggak enak. Orang yang marah itu, orang yang memiliki kemarahan, hidupnya jauh dari yang nama ketenangan. Hidupnya gelisah, cemas. Mau ngapa-ngapain gak akan bisa. Gak tenang. Belum ngapa-ngapain pun kalau orang sudah marah, biasanya mukanya, kalau yang kulitnya putih kelihatan langsung merah. Kalau kulitnya hitam-hitam gitu ya kayak saya gini gak kelihatan merahnya. Belum kulitnya, belum mukanya menjadi merah, badannya menjadi panas. Maka tak jarang orang yang suka marah-marah hidupnya penuh penyakit. Nah, orang suka marah-marah itu hidupnya berpenyakitan. Tapi orang yang tidak pernah marah jarang sakit. Tapi bukan berarti tidak akan sakit. Semua pernah marah. Besar, kecil, tinggi, rendah, tingkat kemarahannya pasti pernah marah. Sang Buddha mengatakan, ketika seseorang masih memiliki kemarahan, maka dia tidak akan tidur dengan tenang. Tapi kalau orang itu sudah membunuh yang namanya kemarahan, dia bisa tidur dengan tenang. Ibu bapak sedang marah dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang lain. Mau tidur, nggak bisa. Belok kiri, miring ke kiri, miring lagi ke kanan, nanti ke tengah, nanti tengkurap, nanti duduk, nanti berdiri tidurnya. Pokoknya bolak-balik aja sampai berapa jam akhirnya nggak tidur. Pagi-pagi udah ketelatan, karena baru bisa tidur jam 3, bangun jam 7, waktunya kerja, waktunya dana makan, wihara, telat, nyampe wihara, bantainya udah selesai, blessingnya, marah lagi. Nanti bawa mobil, pergi ke kantor, kena macet, marah lagi. Kena serempet orang, marah lagi. Sepanjang hari marah. Nyampe rumah, dimarahin. Sang Buddha bilang, kemarahan itu adalah salah satu musuh, salah satu pasukan yang paling mematikan, yang paling membuat kacau pikiran. Ya, setuju atau tidak setuju ibu bapak saudara, pernah atau tidak pernah mengalami kemarahan itu memang mengacaukan pikiran. Ya, jangankan ibu bapak saudara yang berumah tangga, kami pun yang hidupnya sebagai seorang pabajita, kala noda batinnya bergoyang, terguncang menjadi keruh, kesamanaannya sedang berada di ambang batas, sedang diuji dari dalam diri atau dari pihak luar, kemudian emosi-emosi kecil memuncak, mau ceramah duduk di depan gini, nggak bisa. Yang ada ibu bapaknya diomelin, jangan mainin handphone, duduk jangan nyender. Akhirnya apa? Sepanjang ceramah cuman ngomelin ibu bapak saudara. Damanya mana? Nggak ada. Itu kalau suka marah. Kalau kemarahan muncul tiba-tiba bagaimana? Cepat-cepat sadari. Redup. Bantai gampang, kalau marah bawa tidur aja nanti lupa. Boro-boro mau tidur. Kan Sang Buddha bilang, orang yang penuh kemarahan sulit tidur. Salah satu keuntungan mengembangkan cinta kasih, meditasi meta, tidurnya lelap, bangunnya nyaman. Nah itu, kalau orang marah ya tidak begitu. Orang yang memiliki kemarahan. Dari mana sekarang kemarahan itu muncul? Ibu bapak saudara, ketika ibu bapak memiliki keinginan tidak terpenuhi, di sana ada yang namanya kemarahan. Ketika ibu bapak mendapatkan sesuatu, menolak sesuatu, tidak ingin begini, tidak ingin begitu, penolakan itu pun memunculkan kemarahan. Dengan kata lain, hasrat baik mengingini atau menolak, itulah sumber kemarahan. Bante, marahnya saya itu nggak pernah besar kok. Saya itu kalau marah ya dipendem.
Yang penting nggak keluar. Kan bagus, Bante. Saya lagi marah, Bante, tapi saya masih bisa senyum dengan orang lain. Senyum palsumu tak membuat bahagia orang lain. Ya kan? Kalau senyum palsu ya ketahuan. Dipendam itu baik kan, Bante, kemarahan itu. Yang penting nggak keluar. Emosi itu ditahan, baik kan? Jadi penyakit, Ibu Bapak Saudara. Memendam emosi, memendam kemarahan pun tidak baik. Kemarahan, emosi itu ada kalanya harus dikeluarkan. Makanya kita butuh yang namanya kalyana mita, yang siap menerima kemarahan kita. Dalam arti curhatan hatinya, curahan hatinya. Bukan berarti siap menerima kemarahan itu siap dipukulin, siap diomelin, bukan. Tapi curhat, apa masalahnya? Kenapa? Karena ingat, tidak ada satu kejadian, satu permasalahan yang muncul tanpa satu sebab. Kalau kita bisa menuangkan itu semua, kita bisa berbagi, ada jalan keluar yang didapatkan. Nah, inilah bahayanya Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak memendam kemarahan, hidupnya menjadi tidak tenang. Kalau Ibu Bapak rajin marah-marah pun, ya tetap hidupnya tidak tenang. Jadi hati-hati dengan hasrat, dengan keinginan yang lebih. Boleh mengingini apapun, silakan. Boleh tidak menyenangi apapun. Boleh menjadi pihak yang tidak suka dalam satu cara, satu budaya, satu kepercayaan. Boleh, tapi jangan mengusik. Kita boleh nggak senang dengan satu pohon, tapi jangan mentang-mentang kita tidak senang dengan satu pohon itu, kita tebang semua. Karena masih ada juga makhluk-makhluk yang membutuhkan pohon-pohon tersebut. Seperti misalnya binatang-binatang kecil dengan yang lainnya. Kita boleh tidak senang dengan satu kelompok tertentu, tapi jangan berusaha untuk menjatuhkan kelompok tersebut. Kenapa? Masing-masing kelompok punya tujuan tersendiri. Bante, bagaimana kalau kelompok itu punya tujuan yang tidak baik? Bante, bagaimana kalau kelompok tersebut berupaya menghancurkan satu kelompok lainnya? Boleh tidak kita mengusik, kita mencegah itu? Silakan. Tapi dengan cara-cara yang baik. Ibu Bapak, satu tindakan, satu upaya, satu perilaku yang ketika menjadi satu tindakan tersebut diiringi dengan yang namanya kemarahan, tidak ada istilahnya marah baik-baik. Istilah marah yang baik-baik itu tidak ada. Yang namanya marah-marah itu, menolak sesuatu, menolak keras sesuatu itu, pasti akan berujung pada kejadian-kejadian yang tidak baik. Baik itu di depan atau di belakang. Nah, sesungguhnya Ibu Bapak Saudara, kita sadar memang diri kita ini pasti akan mengalami yang namanya kemarahan. Selama apa? Selama kilesa, selama noda batin itu masih berputar di dalam diri kita, kemarahan itu pun akan terus menerus memiliki kesempatan dan kondisi untuk muncul. Cuman seberapa cepat, seberapa kuat kesadaran yang kita miliki di dalam menyadari kemarahan yang memuncul, di sanalah letak kemarahan tersebut dapat teredam. Nah, sekarang Ibu Bapak Saudara, kalau Ibu Bapak marah-marah, memiliki kemarahan yang tinggi, rendah atau sedang, kira-kira hal itu menguntungkan atau tidak? Ingat ya, marah dengan tegas itu beda. Ibu Bapak punya toko, punya perusahaan, boleh tegas sama bawahan, tapi tidak berarti itu marah-marah. Beda. Tegas dengan marah-marah itu beda. Kira-kira kalau kita marah terus panjang hidup kita, Ibu Bapak marah satu dengan yang lain, yang menguntungkan tidak? Tidak. Sekarang kalau kita marah-marah Ibu Bapak, kita emosi, yang kita marahin, yang kita emosiin, yang kita omongin, belum tentu dia juga dengar kan? Kadang Ibu Bapak marah sama anak, biasanya ada anak yang begini, tapi saya bukan ngajarin. Marah-marah kan, kemudian anaknya lihat muka mamanya, udah belum mah?
Mamanya marah lagi. Capek belum, Ma? Kok Bante tahu? Ya dulu sempet gitu. Ya kalau dimarahin denger aja kan. Jangan coba bantah kan. Ya saya dengar diomelin nunduk. Nanti suaranya hilang, baru lihat muka kan. Udah belum nih kira-kira? Kalau belum ya nunduk lagi. Kalau orang tua zaman dulu mainnya malah pakai kemoceng ya. Sapu lidi. Marah itu nggak banyak ngomong. Sini. Cepat. Merah aja. Kalau di kaki sih nggak apa-apa, sekolah ketutupan di paha. Kalau di tangan merah, kenapa itu? Digigit semut. Semut apa yang panjang? Itu zaman dulu. Zaman sekarang orang marah-marah bukan pakai kemoceng, bukan pakai sapu lidi, pakai media sosial. Di Facebook, di apapun, di Twitter. Mereka ngomong, dia ngoceh-ngoceh. Akhirnya apa? Yang tahu banyak orang. Zaman sekarang banyak generasi, banyak makhluk-makhluk yang kepo kerjaannya. Cari tahu, kamu kenapa statusnya begitu? Iya saya marah begini sama ini. Oh iya memang dia orangnya begitu, orangnya begini. Makin panas. Nanti apa ujung-ujungnya? Di-remove lah, pertemanannya diblokir lah, apalah. Nanti ketemu di wihara duduknya jauh-jauhan. Kan sudah enggak baik. Terus bagaimana Bante caranya sekarang? Ibu bapak saudara, saya ingat sekali. Tapi saya mau ngomong kalau nggak salah. Salah juga. Kalau nggak salah ya. Pertama kali saya ceramah di sini, saya bahas tentang tilakana sebagai motivasi hidup. Nggak tahu benar apa salah, pokoknya saya pernah ceramah itu. Nah, demikian juga dengan menyikapi kemarahan. Ibu bapak hendaknya memahami tentang 3 corak kehidupan tilakana. 3 sifat kehidupan yang benar-benar nyata. Pertama adalah anicca, ketidaktetapan. Segala sesuatu itu berubah. Bagaimana kita menyikapi kemarahan agar tidak menjadi besar? Kuncinya pertama, sadari semua pasti berubah, berlalu, tidak tetap. Demikian juga, saya marah. Kalau saya marah, ngapain? Ini pun berlalu. Saya mau marah sama si A. Kejadiannya kan kemarin, kejadiannya kan tadi. Ya udah berlalu. Buat apa marah-marah lagi? Biarinin aja. Biarkan saja, sudah berlalu. Demikian juga dengan emosi yang saya miliki. Ini pun akan meredat. Bante, kan harus dikeluarin, kata Bante. Kemarahan itu harus dikeluarin. Ya tapi gak usah langsung ke orangnya. Masuk kamar, tutup kamar, teriak, ngoceh, datu sepuasnya. Itu jauh lebih baik. Atau coba bikin diari. Ya. Nulis diari. Dulu mama saya itu rajin nulis diari. Jadi punya masalah sama mertuanya, sama cicinya tuh ditulis di sana. Punya anaknya mantan detektif, mantan mata-mata. Jadi diarinya ketemu, kebaca semua. Tapi bukan berarti saya malah jadi menjelek-jelekan dan yang lain. Saya belajar. Perjuangan mama saya tuh berumah tangga itu sangat besar. Untuk itu saya menghargai mama saya. Ya saya jadi biku saja. Kalau saya merit belum tentu istri saya nyenengin orang tua kan. Ya mudah-mudahan bertahan terus. Sadu. Nah, semua berlalu. Jadi marah-marah boleh diari. Boleh nggak Bante di Facebook? Boleh, tapi jangan punya teman. Jadi Facebooknya benar-benar sendiri, di lock, private, buat diri sendiri. Silakan update status sepuasnya. Menjadi status BBM, menjadi apapun, silakan. Tapi jangan punya teman, biar nggak ada yang tahu. Boleh tidak Bante? Ketika marah muncul kita duduk meditasi. Semua akan berlalu, semua berlalu. Anicca, anicca. Ibu bapak, jangankan duduk untuk anicca, anicca. Kalau lagi emosi itu nggak bisa. Harus diselesaikan dulu. Bante saya emosi, duduk meditasi, anicca, anicca. Ya duduk. Tapi lama-kelamaan dia kesal, bisa-bisa dari belakang nempeleng Bantenya. Kalau orang lagi emosi tinggi. Ibu bapak kemarin demo besar-besaran, Bantenya duduk di tengah.
Di tengah-tengah mereka, terus duduk. Sabe sata bontu sukitata. Semoga semua berbahagia, semoga semua berbahagia. Bukan berbahagia. Bahkan nggak jadi tuh malam-malam ricunya. Siangnya pun udah. Artinya apa? Harus diredamkan dengan cara-cara yang tertentu dulu. Memang memahami ini berlalu. Kamu mau marah mau ngapain? Nanti juga berlalu. Nanti kalau kamu udah marah-marah, besok ketemu dia, gengsi-gengsian, akhirnya yang susah siapa? Diri sendiri, jaim, gengsi, nggak mau nyapa. Itu pertama. Ingat, kemarahan pun akan berlalu. Yang kedua, duka, penderitaan yang berakar dari ketidakpuasan. Sekarang kita sudah marah-marah, sudah memiliki emosi, belum keluar saja sudah menderita kan hidupnya. Ya bapak-bapak, di tempat kerja emosi sama pegawainya sama teman-teman kerja, belum keluar aja kan sudah menderita ya. Pokoknya udah kepikiran terus. Yang masih muda, yang kuliah, yang apa, kesal sama dosennya mau marah, belum keluar aja udah takut kan. Udah menderita duluan, ntar kalau marah-marah dosennya marah-marah, habislah nilai saya. Sekarang belum keluar saja, masih di pikiran kita sendiri, sudah menderita, apalagi sudah keluar. Marah-marah terus kelihatan sama orang lain. Dilihat, ternyata dia orangnya marah-marah ya. Dia orangnya emosian. Padahal rajin kewihara. Padahal dia rajin berdana. Tapi kok emosinya tinggi. Yang malu siapa? Sendiri. Kalau sudah dipermalukan seperti itu, menderita tidak? Menderita. Mau kuwihara pun yang tadinya jalannya dengak, pede, sudah begitu ya nunduk. Malu. Ketemu bantenya, ya nunduk. Kenapa? Dia emosinya tinggi. Jangan-jangan di belakangnya ada tulisan hati-hati manusia galak. Menderita ibu bapak. Kemarahan itu berujung penderitaan. Kalau sudah tahu marah itu menderita, ngapain kita lanjutin? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang paling ampuh. Ini yang paling ampuh, tapi butuh perjuangan yang besar untuk benar-benar memahaminya. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Yaitu anatta. Tanpa sebab yang tunggal, tanpa faktor tunggal, tanpa aku, tanpa diri itu. Anatta. Sekarang kalau kita mau marah ibu bapak, kita marah-marah, kita emosi, kita kecewa, kita kesel, kemudian kita marah, kita mau marah sama siapa sih? Oh Bante, itu loh si B yang salah. Iya si B yang salah. Si B itu naruh kulit pisang, kamu kepleset, kamu marah. Boleh kamu marah. Tapi si B itu yang mana sih? Tunjuk coba. Itu Bante, yang mana? Hidungnya, kupingnya, mukanya, badannya. Yang mana? Itulah Bante itu. Ya yang mana? Ya itu semuanya. Nah, berarti kan semuanya. Yang salah yang mananya? Tangannya, kakinya, apa yang mananya? Ya itu kalau pemahamannya sudah baik ya kan? Mikirnya gitu. Kalau mau marah-marah, marah-marah sama siapa? Atau apakah memang salah dia sendiri? Apakah si B benar-benar salah? Dia buang kulit pisang sembarangan, kita kepleset. Belum tentu kan? Kitanya yang kurang hati-hati bisa saja. Apakah benar kita yang salah karena kurang hati-hati? Tidak juga. Bisa saja yang salah si tukang pisang. Kok bisa Bante? Ya iya, kalau dia nggak jualan pisang nggak mungkin ada kulit pisang. Apa benar si tukang pisang yang salah? Belum tentu. Siapa tahu petaninya. Kalau petaninya nggak panen pisang, nggak mungkin tukang jual pisang jualan pisang, dan nggak mungkin ada kulit pisang. Apa benar petani kulit pisang yang salah? Petani pisang yang salah? Belum tentu. Siapa? Mamahnya. Kenapa? Siapa suruh ngelahirin anak yang jadi tukang kebun pisang? Kan gitu terus ya. Apakah benar mamahnya yang salah? Gak juga. Siapa suruh ada pohon pisang? Apa benar pohon pisang yang salah? Nah kalau udah mentok pemahaman nanti ada faktor X. Tapi agama Buddha nggak berhenti. Pohon pisang juga nggak salah. Kenapa lagi? Ada yang nanam, ada yang membibit.
Apakah si tukang pisang yang salah? Tidak lagi, nanti banyak, bercabang lagi. Nah ini menunjukkan satu kejadian itu memiliki sebab, bukan hanya dari satu sebab atau faktor. Banyak unsur pembentuknya. Sekarang kalau kita marah sama satu orang, apa benar kesalahan itu muncul dari orang tersebut? Belum tentu kan? Tapi dari banyak sisi, dari banyak faktor, dari banyak sebab. Kalau sudah demikian, mau ngapain lagi kita marah-marah? Senyumi saja semuanya. Bawa happy saja. Kenapa? Ya kalau kita sudah marah, kita emosi, yang capek diri sendiri. Sangat disayangkan ibu bapak saudara melihat umat Buddha yang rajin ke wihara, yang setiap minggunya ke wihara, bahkan rutin mengikuti kegiatan, tapi masih memiliki tingkat kemarahan yang tinggi. Kalau kemarin kita melihat kejadian wihara dihancurkan dengan yang lain, di hati kita, di dalam lubuk hati kita, mungkin kita marah, kecewa. Kok masih ada sifat diskriminasi yang seperti itu? Padahal sekarang eranya sudah beda. Kenapa? Mungkin kita bertanya gitu, kenapa? Emosi. Tapi kalau kita sadar, wihara hancur, wihara dibakar, ya sudah. Emang mau gimana lagi? Berpikirnya apa? Ladang membuat baik, ada lagi, bangun lagi. Nanti hancur lagi, inilah ladang berbuat baik, bangun lagi. Ya, ibu bapak belum pernah kehabisan ladang berbuat baik kan? Nah, ya jadi nanti jangan daya kasabak sini malah ngancurin wihara juga ya, bukan berarti gitu. Tetap dirawat. Misalnya lihat apa di sini yang kurang. Wah ini parkir terlalu sempit, gedung udah ada tapi kayaknya masih kurang. Ibu bapak berdana, ini ladang berbuat baik. Apa? Beli rumah kayak di sekeliling sono jadi tempat parkir. Misalnya, nanti satu komplek ini tempat parkir damai cakap semua. Karena apa? Pertumbuhan umat Buddha makin hari, makin tahun, makin banyak kan ya. Nah, ini semua tergantung dari pundak ibu bapak semua yang memiliki keturunan. Ya, tanggung jawab ibu bapak semua menggiring anak-anaknya untuk rajin ke wihara. Bagaimana menggiring itu dengan baik dan benar, ibu bapak saudaranya pun harus paham tentang Dhamma. Kalau ditanya anak cucu, bisa jawab. Sang Buddha itu siapa sih? Nggak tahu, mama juga nggak tahu, papa juga. Cilaka. Apalagi nanya anaknya, mas saya emosi, gimana ya cara mengatasinya? Yuk kita ke wihara, temuin Bante. Ngapain mah? Udah nanti di blessing biar nggak emosian. Lah, dipercikin. Emang bisa? Orang emosian, Bantenya percikin gitu malah tambah emosi. Tetapi jauh lebih penting ibu bapak memahami 3 hal itu. Itu nyata, itu ada, itu realitanya. Bahwa anicca, dukkha, dan anatta itu ada di sekeliling kita. Itu corak-corak yang ada. Kalau kita tidak sama sekali mengerti hal itu, jangankan emosi ibu bapak, kualitas kehidupan kita yang lainnya pun akan menurun. Bayangkan saja ibu bapak memiliki usaha, ibu bapak kerja. Satu saat usaha atau kerjaannya menurun, jatuh, ibu bapak tidak memiliki mental yang siap, tidak paham perubahan, ibu bapak akan menderita. Ada orang yang tidak ingin mati, takut kematian, dia tidak mengerti tentang anicca. Akhirnya apa? Kemana-mana dia serba hati-hati. Orang yang serba terlalu hati-hati, berhati-hatinya terlalu berlebihan, matinya cepat. Ya kan? Minum vitamin, minum obat yang banyak, hati-hati, takut mati. Akhirnya apa? Kebanyakan vitamin, overdosis. Suntik ini, suntik itu, udah keriput minta disuntik lagi biar kencang. Akhirnya badannya silikon semua. Sudah tua-tua terima, ubanan terima, peot ya terima, gemuk ya terima. Ya inilah hidup. Kalau penyakit baru diobati, dicegah bisa, tapi tidak berlebihan juga. Ya jadi itulah ibu bapak. Setelah
seseorang membunuh yang namanya kemarahan, hidupnya tenang, tidurnya nyenyak, kemudian bebas dari yang namanya kesedihan. Satu pembunuhan yang diperkenankan oleh Sang Buddha adalah pembunuhan atas kemarahan. Jadi pembunuhan yang paling mulia dan unggul adalah pembunuhan kemarahan. Ibu bapak boleh membunuh, tapi bunuhlah kemarahan ibu bapak saudara. Dengan apa senjatanya? Bukan dengan bambu runcing, bukan dengan bom meletok, bukan dengan apalagi pedang, bukan dengan senjata api lainnya, tapi dengan pemahaman dhamma, yaitu berupa anicca, dukkha, anatta. Sadar semua itu berlalu, sadar semuanya pun akan berubah. Kalau orang tidak kita arahkan, kita kasih tahu tidak berubah-berubah, kitanya yang berubah. Dalam arti tidak menekan orang itu terus, tidak ditekan terus, tapi kita yang berusaha merubah pola pikir kita, menyikapi perilaku dia yang salah. Jangan kita memaksakan kehendak dia harus ikut apa yang kita omong. Kadang kita itu, terutama orang tua, memaksakan kehendak anak kepada anak, anaknya harus begini, anaknya harus begitu. Kamu harus kuliah kedokteran. Kenapa? Dulu papa nggak lulus, bandel. Loh, papa aja bandel nggak lulus malah maksain saya. Belum mamanya maksa, kamu itu harus nikah sama cowok yang pria yang kaya, pria yang mapan. Kenapa papa kamu nggak mapan, mama menderita. Memaksakan kehendak. Yang ada rumah tangga tidak harmonis. Tapi kalau satu dengan yang lainnya mau membunuh kemarahan, satu dengan yang lainnya tidak mau mengedepankan kemarahan atau emosi, maka keluarganya adem, ayem. Bahkan pohon beringin pun yang meneduhi dengan tenang kalah sejuknya dengan rumah tangga ibu bapak saudara. Ingat, menyikapi satu kejadian, satu hal apapun yang memang mungkin kita tolak, yang mungkin tidak sejalan dengan kita, sikapilah dengan cara yang benar dan bijak, bukan dengan emosi, bukan dengan kemarahan. Kalau ibu bapak mengikuti berita, mengikuti media sosial, ibu bapak tidak punya filter yang baik, menyaring semua itu, ibu bapak akan ikut-ikut marah, ibu bapak akan ikut-ikut emosi. Bahkan ketika datang kuihara, yang diomong sama bantainya apa? Politik, ekonomi. Bantai itu begini, itu begitu. Bantainya pas juga senang. Oh ya ini begitu ya. Itu jelek, itu enggak. Nah ini mancing kilesa semua muncul. Kan ngomongin orang lain juga bahwa kilesa kan. Itu enggak baik, ini enggak baik. Semua baik, ya kan? Semua baik pada dasarnya. Cuman kalau saya bilang ada oknum juga, mengkambing hitamkan oknum ya. Semua baik. Kadang cara melakukan kebajikannya yang berbeda. Ada yang jalurnya benar-benar pakai jalur baik, ada jalurnya dia baik mau kuihara, tapi jalurnya motong-motong, ngelawan arus. Itu mengakibatkan ketidakteraturan. Yang tadinya baik menjadi tidak baik. Nah, ibu bapak saudara yang hadir minggu pagi hari ini di sini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang luar biasa menahan emosi, orang-orang yang luar biasa menahan kemarahan. Terlebih lagi anda-anda yang berada di luar, menahan emosi atas panasnya terik matahari. Sama halnya dengan saya, setengah-setengah. Setengah sini dingin, setengah sini panas. Makanya saya bilang ceramah di Dhammacakka itu seperti ceramah di antara dua alam. Ya baik ibu bapak saudara, mari kita menyadari, menyikapi kemarahan yang kita miliki dengan cara yang benar, sesuai dengan Dhamma, sehingga di dalam kehidupan ini tidak ada konflik, tidak ada pertikaian antar golongan atau di dalam golongan itu sendiri pun, di dalam kelompok itu sendiri pun. Ya semoga ibu bapak saudara senantiasa berbahagia, bersemangat dalam mempraktikkan Dhamma. Semoga apa yang disampaikan, apa yang dilakukan pada pagi hari ini mendatangkan kebahagiaan baik bagi diri kita, para leluhur sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka juga semua berbahagia. Sabe sata bontu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.